Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Ada saja tingkah mantan suaminya. Tentu saja kalimat itu hanya berani Sandi ucapkan dalam hati. Sesekali ekor mata Sandi melirik ke arah meja panjang di mana Mentari berada. Padahal di kantin itu masih banyak meja lain. Tapi para pria lajang berjabatan tinggi justru memilih duduk di satu meja dengan Mentari semua. Sandi memang tak bisa memungkiri, pesona mantan istrinya itu memang sejak dulu luar biasa. Tapi kini, semua makin luar biasa apalagi setelah bercerai dengannya. Dengusan kasar terdengar dari bibir Sandi. Membuat semua rekan kerja yang satu meja dengannya menoleh. Kenapa lu, nggak selera makan? Celetuk salah seorang rekan kerja Sandi. Apaan sih lu? Sengit Sandi menoleh ke arah rekan kerjanya itu. Jangan bilang lu masih cemburu sama bu bos yang banyak deketin. Apa, lu serius? Pak Sandi, beneran itu? Huahaha, aduh, kasihan. Cemburumu salah tempat, Pak. Beberapa rekan kerja Sandi. Wajah Sandi merah padam karena menjadi bahan olok rekan kerjanya. Karena kesal, ia gegas berdiri. Terdengar bunyi decit kaki kursi yang beradu dengan lantai. Saat Sandi berdiri membuat berapa pasang mata termasuk Mentari menoleh ke arahnya. Dengan perasaan yang bergemuruh, Sandi berlalu begitu saja. Bahkan ia meninggalkan makanannya yang belum tersentuh sama sekali. Tak ada yang begitu mempedulikan Sandi yang sedang kesal. Setelah kepergian Sandi, mereka pun kembali melanjutkan kegiatan mereka. Sambil sesekali menertawakan kebodohan Sandi yang menaruh hati pada bos besar mereka. Sungguh tak setara pikir mereka. Tanpa mereka ketahui, hal tersebut menambah daftar penyesalan Sandi. Yang telah menyia-nyiakan dan melepaskan Mentari. Pulang bekerja, Sandi masuk ke dalam rumah. Tanpa mempedulikan keberadaan sang mama yang tengah menonton televisi, Sandi langsung saja menghempaskan bokongnya di atas sofa. Kemudian memejamkan matanya, membuat rohani yang wajahnya tak secerah biasanya itu pun menoleh dengan dahi berkerut. Kamu kenapa, San? Tapi Sandi justru tak bergeming, mengabaikan pertanyaan sang ibu. Sandi, kamu tuh kenapa? Orang tua nanya kok nggak dijawab. Kamu bisu apa tuli sih? Hardik rohani kesal melihat wajah masam sang putera. Mama bisa diam nggak sih? Aku pusing, Ma. Ketus Sandi dengan suara meninggi. Kamu berani membentak Mama? Salah Mama sendiri. Udah aku bilang diam, masih aja nanya. Udah aku bilang aku lagi pusing. Kesal Sandi, ia sampai mendengkus. Berharap di rumah dapat ketenangan, justru kekesalannya kian menjadi. Mama itu nanya karena khawatir sama kamu, kok kamu malah marah sih? Sentak rohani kesal. Mama khawatir? Sejak kapan Mama khawatir sama aku? Mama itu gak pernah peduli sama aku, kebahagiaan aku. Apa maksud kamu? Kapan Mama gak peduli?
Hah, kapan? Suara rohani makin meninggi tidak terima dengan ucapan putra sulungnya tersebut. Mama tanya kapan? Mama selalu mengusik rumah tanggaku dan tari itu apa namanya? Gara mama selalu memojokkan tari. Gara mama memaksaku menduakan tari. Gara mama memaksaku menceraikan tari. Kini kehidupanku kacau, Ma. Kebahagiaanku hilang. Aku itu hancur, Ma. Sentak Sandi dengan wajah merah padam membuat rohani tertegun. Kalau kamu memang masih mencintainya, kejar lagi saja. Bujuk dia biar mau kembali sama kamu. Mama yakin dia pasti mau. Kalau perlu, janjiin dia kalau kamu akan menceraikan Erna saat ia melahirkan. Mama janji gak akan usik kalian lagi nanti. Ucap rohani enteng, seolah perasaan mentari itu tidaklah penting. Seakan mentari itu cinta mati dengan Sandi, sehingga bisa dengan mudahnya diraih lagi hanya dengan kata-kata cinta. Tapi apa itu mungkin, Ma? Kenapa nggak mungkin? Mama yakin, dia pasti masih mencintaimu. Tapi saingan Sandi kali ini banyak, Ma, dan mereka jauh di atas Sandi. Bukan hanya dari segi pekerjaan, tapi juga wajah dan kecerdasan. Sandi di kantor saja jadi bahan olokan karena menduga Sandi jatuh cinta sama bos sendiri. Hah, kamu serius? Sandi mengangguk lemah. Jangan putus asa dong, usaha dulu. Nanti setelah kamu berhasil, pecat semua orang yang sudah olokmu itu biar tahu rasa. Ucap rohani dengan jumawa seolah yakin rencana mereka akan berhasil. Sandi ragu, tapi ia hanya mengangguk saja. Tak ada salahnya mencoba, bukan, pikirnya. Atas saran dari sang ibu, sejak pagi sekali Sandi sudah bangun dan menyiapkan segala alat tempurnya untuk menarik perhatian mentari. Sejak bangun, ia sudah menyiapkan pakaiannya. Kemudian ia menyetrikanya sendiri hingga benar-benar licin dan rapi. Setelah selesai, ia segera mandi dan bersiap. Tak lupa ia menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya dan menyisir rapi rambutnya. Setelah terlihat sempurna, ia berputar di depan cermin sambil tersenyum lebar. Kau memang tampan, Sandi, gumamnya penuh percaya diri. Tari, tunggu aku. Mas, kamu ngapain senyum? Senyum sendiri kayak gitu, terus. Erna yang baru bangun dari tidurnya sungguh terkejut melihat penampilan suaminya yang telah rapi. Sandi bahkan sampai tersenyum, senyum sendiri di depan cermin membuat Erna memicing curiga. Erna lantas turun dari atas ranjang, kemudian mengitari Sandi sambil endus aroma tubuhnya yang semerbak. Sandi yang diperhatikan seperti itu, jelas saja menjadi gugup. Ia tak mau Erna sampai curiga. Dengan rencana terselubung dirinya yang ingin kembali memikat mentari. Tumben rapi banget, mana wangi banget lagi, kayak mau PDKT aja. Atau jangan mas mau. Apa sih, aku dulu juga gini, selalu rapi dan wangi. Tari selalu mengurus keperluanku dan melayaniku dengan baik. Cuma semenjak nikah sama kamu aja penampilanku jadi kacau, berantakan, tak terurus.
Kayak duda ditinggal mantan istri nikah lagi aja. Apa kamu nggak malu? Aku kerja di perusahaan mantan istri aku loh. Pasti dia ngetawain aku karena jadi kayak gembel setelah cerai dari dia. Yang bakal malu nanti, siapa coba? Pasti kamu, dikira urus suami nggak becus. Syukur pagi ini aku bangun cepat jadi sempat menyetrika baju, kalau nggak. CK, ngegembel lagi. Potong Sandi sambil mendelik tajam. Memangnya hanya Erna saja yang bisa mendelik dan mengomel, dia juga bisa. Mata Erna sontak saja melotot mendapatkan kata penuh sindiran nan pedas itu. Ia memang menyadari, penampilan Sandi sangat berbeda jauh dari sebelum menikah dengannya. Bukan jauh lebih baik, tapi sebaliknya, kacau, berantakan, dan tak terurus. Tapi ia tak mau diperbudak seperti mentari yang bodoh, pikirnya. Mas bisa menyetrika sendiri kan? Tanya Erna sambil melipat tangan bersedekap di depan dada. Sandi mengangguk dengan sorot mata memicing. Nah, karena Mas bisa sendiri baguslah. Artinya aku gak perlu nyetrikain baju kamu lagi kan? Aku bukan ibu rumah tangga yang kerjanya cuma urus rumah. Tapi aku wanita karir, kerjaku di kantor. Syukur aku mau hamil anak kamu, Mas, kalau enggak. Eka, ya, selalu saja kehamilanmu yang kau jadikan alasan. Terserah kau saja, aku mau pergi sekarang. Ketus Sandi yang mulai jengah dengan sifat dan sikap Erna. Dalam hati Sandi mencibir, ini nih menantu kebanggaan mamanya. Mentang bisa hamil dan punya pekerjaan segalanya jadi alasan. Lihat mentari, nya. Mentari, nya, yang benar saja kau Sandi. Lihat mentari, nya, meskipun hanya berada di dalam rumah. Tapi ia bisa membesarkan sebuah perusahaan yang kini produknya sudah dikenal seantero negeri. Bahkan sudah ada beberapa negara pengimpor produknya. Tapi pekerjaan rumah khususnya mengurus suami tetap lancar saja. Mentari, Nya hanya memiliki satu kekurangan saja, belum kunjung hamil. Andaikan Mentari hamil, dunia pasti sudah ada dalam genggamannya. Kesempurnaan akan menjadi miliknya, dan Sandi akan menjadi laki paling beruntung memilikinya. Tapi apakah hal itu masih berlaku? Apakah Mentari masih mau sama kamu Sandi? Lupa kau sudah talak 3 mantan istri terindahmu itu? Amnesia kau, Sandi. Dasar, kutu kupret, hahaha. Dengan senyum merekah bak bunga yang sedang bermekaran di taman. Sandi melangkahkan kakinya menuju lobi perusahaan. Ia duduk tak jauh dari kursi yang ada di lobi dengan posisi tepat menghadap ke arah pintu. Besar harapannya ia bisa menyambut kedatangan Mentari, membukakan pintu untuknya, lalu berjalan beriringan mengantar menuju ruangannya. Namun, belum juga niatnya terrealisasi, para pesaing ternyata telah tampil dengan gaya terbaik mereka. Mereka berjajar di balik pintu seakan ingin menyambut tamu kehormatan. Sambil merapikan penampilan yang aduhai membuat mata silau dan terpukau. Sandi menunduk memperhatikan penampilan dirinya, rapi sih. Tapi, semua yang dipakainya tidak sewa mereka.
Sandi merutuki dalam hati, kalau begini, bagaimana ia bisa memenangkan hati Mentari, coba? Belum melangkahkan maju saja ia sudah dipukul mundur telak. Haish, sial, ngapain juga tuh semua orang pada di sana? Sok kecakapan semua, awas aja, kalau aku berhasil mendapatkan tari lagi. Aku pecat kalian semua, biar pada tahu rasa. Tari itu cuma milik aku, tahu. Aku itu mantan terindahnya. Pasti Tari akan lebih memilih aku dibanding kalian. Dasar, menyebalkan. Omel Sandi bersungut-sungut. Ia kesal bukan kepalang melihat orang itu. Tak lama kemudian, sorot mata kesal itu berubah berbinar cerah. Apalagi penyebabnya kalau tidak karena ia melihat Mentari-nya tiba. Membuang rasa malu, ia bergegas berlari menuju pintu lobi. Sampai mengagetkan Arga yang baru saja memegang handle pintu. Sebab Sandi yang langsung menyerobot. Apaan kau? Hardik Arga dengan mata melotot. Mentari yang baru saja berdiri di ambang pintu. Jelas saja terkejut dengan ulah para karyawannya tersebut. Kau itu ada sopan santun tidak sih? Hardik yang lainnya. Maaf Bu Mentari atas ketidaksopanan staf ini. Ujar Arga meminta maaf atas nama Sandi. Tari maksud saya Bu Mentari, bisa saja bicara sebentar? Tutur Sandi tak peduli pada tatapan nyalang semua orang. Yang jadi fokusnya saat ini adalah Mentari. Maaf, saya sibuk, jawab Mentari dingin dan datar membuat Sandi seketika seakan membeku. Sabar Sandi, mungkin Tari masih marah dan kecewa padamu. Pelan saja, dia pasti akan kembali padamu. Batin Sandi bermonolog. Sesaat setelah Mentari dan Belinda menjauh. Para pesaing Sandi pun meringsek Sandi sambil menatap sinis. Kamu, sepertinya familiar, bukan familiar sebagai seorang karyawan, tapi hal lain. Oh ya, aku ingat, bukankah kau, yang di berita viral itu, yang satu keluarga kena usir dari rumah mantan istri? Terus rumahnya dihancurkan mantan istri sampai hancur berkeping-keping? Ya, aku ingat. Jadi, itu kamu? Lalu sekarang kau mau unjuk gigi ingin mendapatkan Bu Bos? Sepertinya otak dia udah miring, Pak Arga. Celetuk salah seorang dari mereka. Hahaha. Kau pikir Bu Mentari mau sama laki kayak kamu? Mimpi aja kau saja. Hahaha. Dengan tangan yang mengepal dan gigi bergemeluk, Sandi pun segera berlalu dari sana. Tunggu saja kalian, saat Tari kembali jadi istriku. Aku bukan hanya akan memecat kalian, tapi juga membuat kalian tak bisa diterima perusahaan manapun alias blacklist. Gumam Sandi dengan amarah yang menggelegak. Sementara itu, di ruangannya Mentari tersenyum sinis. Sambil melihat layar laptopnya atau lebih tepatnya CCTV lobi perusahaannya. Mentari geleng kepala, ada saja tingkah mantan suaminya itu pikirnya. Saat sedang asik menyaksikan layar laptopnya, tiba saja ponselnya berdering nyaring. Tangan Mentari pun terulur mengambil ponselnya yang terkapar di sebelah laptopnya.
Kemudian tanpa memalingkan pandangannya sedikit pun, Mentari menggeser ikon telepon berwarna hijau di layar ponselnya itu. Hingga terdengarlah suara seseorang yang sukses membuatnya terperanjat kaget. "Halo, Ri." Halo juga." Mentari terkejut mendengar suara seseorang yang menelponnya itu. Setelah beberapa hari mereka tak saling bersua maupun saling mengapa. Atau lebih tepatnya setelah pulangnya Gervario dari apartemen Mentari. Mereka tidak saling menghubungi sama sekali. Ya, yang menelponnya siang ini memang si triplek dilaminating alias Gervario. Mengenai ucapan Gervario tempo hari, Mentari tidak terlalu memikirkannya. Ia tak ingin terlalu cepat membuka diri bila ujungnya berakhir patah hati. Bukankah lebih baik menikmati kesendiriannya terlebih dahulu? Obat patah hati bukan melulu cari pengganti. Tapi mendamaikan hati dan pikiran itu jauh lebih penting. Apalagi menyadari segala kekurangannya, membuatnya harus lebih sadar diri. Terkadang, satu kekurangan bisa menutupi sejuta kelebihan. Hal itulah yang Mentari takutkan. Oleh sebab itu, terserah di luar sana katanya banyak yang mencoba mencari celah untuk mendekatinya. Sebab ia merasa belum siap pun belum mau untuk membuka hatinya. Kenapa gugup gitu? Ketus Gervario membuat Mentari lagi tersentak. "Ceka, ngapain sih pagi telepon, ganggu orang lagi kerja aja." Ketus Mentari membuat Gervario menyunggingkan senyum. Tapi tentu saja hal tersebut tidak diketahui Mentari. Yang Mentari tahu, Gervario itu pelit senyum. Mau lihat senyumnya harus bayar. Walaupun kadangkala ia menangkap senyum terkulum Gervario, tapi itu masih samar. "Mau ajak makan siang?" ujar Gervario santai membuat Mentari menganga tak percaya. Makan siang?" Beo Mentari seraya melihat jarum jam di pergelangan yang baru menunjukkan pukul 8 lewat. "Ini aja masih pagi, udah ngajakin makan siang, dasar edan. Emang salah aku bilang mau ajakin kamu makan siang di pagi hari seperti ini, nggak kan?" "Aku itu sengaja hubungi kamu sekarang takutnya kamu siang nanti sibuk. Atau udah nerima janji makan sama orang lain duluan." Cetus Gervario membuat Mentari mengangguk membenarkan. "Kalau aku menolak?" "Nggak ada penolakan, Ri. Pokoknya aku mau kamu makan siang sama aku. Nanti aku jemput." Gas Gervario membuat mata Mentari melotot. Aku." "Wassalamualaikum," ucap Gervario sebelum sempat Mentari menolaknya. Maunya apa sih orang ini? Dasar dugaman alias duda ganteng dan mapan. Kok malah muji? Dubel aja deh alias duda nyebelin. Gumamnya seraya terkekeh. Membuat Belinda yang baru saja masuk ke ruangannya lantas mengerutkan kening. Si Bu Bos kenapa tuh ketawa sendiri? Nggak mungkin kan kejiwaannya terganggu gara mantan keluarga benalunya? Koma. Gumam Belinda yang pasti hanya berani Belinda ucapkan dalam hati saja. "Bu, ada yang mau bicara dengan ibu?" Ucap Belinda dari ambang pintu membuat Mentari mendongak. "Siapa?"
Tari, izinkan aku bicara sebentar, saya mohon. Pekik Sandi dari depan pintu membuat Mentari mendengkus. Katakan padanya, saya sibuk. Saya tidak ada urusan dengannya. Jadi jangan pernah temui saya selain urusan pekerjaan. Gas Mentari yang diangguki oleh Belinda. Tari, jangan begitu. Izinkan aku bicara sebentar saja. Mohon Sandi membuat Mentari menggebrak meja. Ia sedang sibuk, tapi Sandi justru terus-menerus mengganggu konsentrasinya. Kau mau segera pergi dari sana atau kau mau aku memecatmu sekarang juga? Bentak Mentari membuat wajah Sandi mendadak pucat pasi. Ia pun segera membalikkan badannya dan pergi dari sana. Tentu ia tidak mau dipecat dari pekerjaannya. Tidaklah mudah untuk mencari pekerjaan saat ini, apalagi dengan gaji yang cukup lumayan di atas standar UMR. Akibat ulah bodohnya, hari itu Sandi terus-terusan menjadi bulanan karyawan MTR Furniture. Orang menganggap Sandi seperti pria kehilangan kewarasannya. Bagaimana mereka tidak berpikir seperti itu sebab sikap Sandi sungguh aneh. Di pagi menjelang siang itu, Gervario habiskan dengan melakukan briefing dengan beberapa karyawan bagian pemasaran termasuk para SPG. Mereka tengah melakukan pembahasan mengenai strategi pemasaran jemput bola, yaitu mereka akan mencari tahu para pengusaha yang memang memiliki minat besar di bidang otomotif khususnya mobil mewah. Setelah itu, mereka akan memberikan penawaran spesial untuk peningkatan penjualan. Sebenarnya mereka tidak perlu terlalu berusaha keras. Apalagi showroom milik Gervario memang telah cukup terkenal oleh orang kalangan atas. Mereka memerlukan strategi ini sebab tidak semua pengusaha maupun para pejabat memiliki banyak waktu luang untuk melakukan survei ataupun lihat mobil yang menarik daya minat mereka. Untuk itulah, karyawannya dikerahkan untuk mempermudah menerangkan tentang mobil mewah yang tengah diminati baik di dalam maupun di mancanegara sana. Berikut segala spesifikasinya kepada para calon pembelinya. Saat briefing, Erna tak hentinya melemparkan tatapan menggoda dan senyum manisnya ke arah atasannya. Tapi dengan sifat Gervario yang masa bodoh dan kaku, ia benar tak mempedulikan segala godaan yang dilancarkan Erna. Suara pintu diketuk, kegiatan briefing pun dijeda sejenak. Sebab ada OB yang mengantarkan minuman ke dalam ruang meeting. Belum sempat sang OB masuk ke dalam ruangan. Dengan sigap Erna bergerak dan mengambil alih pekerjaan sang OB. Ia pun membantu menghidangkan satu persatu cangkir berisi minuman itu ke setiap peserta briefing. Ini Pak kopinya, silahkan diminum. Tutur Erna dengan senyum merekah berharap atasannya itu tergoda. Masa bodoh ia sedang hamil saat ini, bila ia bisa menggaet atasan dinginnya itu. Bukankah hidupnya akan jadi lebih terjamin kelak? Tidak melarat seperti yang ia alami saat ini. Ia pikir, hidupnya akan lebih terjamin saat ia menikah dengan Sandi. Tapi nyatanya yang terjadi sebaliknya. Masalah demi masalah seperti enggan berlari dari hidup keluarga itu. Apalagi ibu mertua dan adik iparnya itu sudah seperti benalu.
yang tak hentinya menggerogoti dirinya. Sedikit minta duit, emangnya cari duit gampang apa, pikirnya. Kamu mau tukar posisi jadi OB? Kalau iya, silahkan, ucap Gervario datar sambil menatap tajam Erna. Membuat Erna yang baru saja meletakkan cangkir berisi kopi itu sampai gemetar. Bahkan karena terlalu gemetar, tubuhnya tiba-tiba limbung. Sehingga nampan yang masih berisi secangkir kopi lagi itu terlepas dari tangannya. Dan tumpah tepat di punggung telapak kakinya. Aduh, syes. Erna mendesis merasakan sakit bercampur panas yang mulai menjalar di punggung telapak kakinya itu. Saya paling tidak suka ada membuat kekacauan saat saya sedang melakukan rapat. Jadi silahkan keluar dari ruangan saya sekarang. Tegas Gervario membuat Erna tergagap. Tapi Pak, baru saja Erna hendak angkat suara. Tapi Gervario sudah mengangkat sebelah telapak tangannya ke udara. Membuat Erna pun terpaksa keluar dari sana. Sial, susah banget sih narik perhatian Pak Bos. Mau berpenampilan kayak gimana dan melakukan apa aja, nggak ada yang mempan. Gerutu Erna kesal sambil menyiram kakinya dengan air dingin. Seorang pria tampan, gagah, dan berharisma berjalan dengan penuh wibawa. Masuk ke lobi kantor MTR Furniture. Terang saja pemandangan indah tersebut mengundang tatapan penuh tanya. Dari para karyawan yang melihatnya, apalagi dari pakaian yang dikenakannya. Sudah jelas kalau pria tersebut merupakan salah seorang kalangan atas. Bisik penuh tanya pun riuh terdengar hampir di setiap meja staf berbagai divisi. Kemudian pria itu segera menghampiri meja resepsionis untuk menyampaikan tujuannya. Permisi, saya ingin bertemu dengan Ibu Mentari, ucapnya sambil melepaskan kacamata hitam yang bertengger di atas hidungnya. Bukannya langsung menjawab, resepsionis itu justru mematung dengan mata membulat. Bukan terkejut karena kenal, melainkan terkejut karena dapat melihat pria tampan dan juga keren berdiri tepat di hadapannya. Halo, apa kamu mendengarku? Ucap laki itu sekali lagi dengan sorot mata memicing tajam membuat perempuan itu gugup seketika. Iya, maaf dengan tuan siapa, dan apakah Anda sudah memiliki janji dengan? Beritahu saja di mana ruangannya, saya bisa ke sana sendiri. Tukas Gervario datar membuat resepsionis itu menelan ludah. Tapi tuan Anda harus. Gervario makin memicingkan tatapannya. Sorot mata tajam dan mengintimidasi itu membuat resepsionis kesulitan bernafas. Ruangan Bu Mentari ada di lantai 5, tuan. Jawab resepsionis itu terbata. Sebenarnya ia sudah tahu di lantai mana ruangan Mentari. Tapi tak ada salahnya berbasa basi dengan resepsionis, pikirnya. Apalagi ini kali pertama ia masuk ke perusahaan milik Mentari. Tentu orang akan menatapnya heran bila nyelonong begitu saja masuk ke perusahaan itu. Setibanya di lantai yang dituju, pria itu segera melangkahkan kakinya yang panjang hingga ke depan meja asisten pribadi Mentari. Linda. Tuan.
Ucap Belinda terkejut melihat keberadaan orang yang merekomendasikan dirinya agar bekerja dengan Mentari. Ibu di dalam, mau saya beritahukan kedatangan Tuan? Laki itu menggeleng. Kamu di sini saja. Pungkasnya yang langsung diangguki Belinda. Pintu ruangan Mentari dibuka dari luar, tanpa mendongak atau melihat siapa yang masuk. Mentari justru melemparkan pertanyaan. Ada apa, Bel? Tanya Mentari dengan mata berbingkai kacamata bening yang tampak begitu fokus ke layar laptop. Pun jarinya tampak sibuk beradu dengan papan keyboard. Kau makin cantik saat sedang serius seperti itu. Puji laki itu mengagetkan Mentari yang tadinya sibuk mengetik, sekaligus memperhatikan kurva dan grafik yang menunjukkan angka penjualan di layar laptopnya. Kenapa kau ada di sini? Cetus Mentari tergagap campur bingung. Laki yang ternyata Gervario itu menggelengkan kepalanya, lantas duduk dengan santai di sofa yang ada di ruangan itu. Jangan pura amnesia, Ri. Cetus Gervario sambil melipat kaki kanannya di atas kaki kiri. Terbiasa bersikap bosi membuatnya selalu bersikap demikian dimanapun berada. Tapi ini kan baru jam berapa, Jer? Omel Mentari sebab memang saat itu masih pukul 11 kurang. Tak ada salahnya bukan datang lebih awal. Aku tak suka nunda waktu soalnya. Kalau datang terlalu cepat emangnya nggak buang waktu? Nggak. Jawab Gervario cepat. Nggak dari mana, kalau cuma duduk doang gitu. Omel Mentari dengan bibir maju mundur cantik membuat Gervario gemas sendiri. Jangan ngomel mulu, aku cium tahu rasa. Ucapnya acuh tak acuh membuat Mentari melotot. Enak aja mau cium. Pacar bukan, kekasih bukan. Calon suami juga bukan. Bersambung.